Es tehmu juga kira? Masih? Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, kula rong payu wis takdir. Sampaikan salam saya kepada penjual es teh tersebut, teman-teman. Melalui video ini, bismillahirrahmanirrahim, saya izin untuk mengumrohkan beliau. Insya Allah di umroh akbar saya di bulan Ramadan, saya akan berangkatkan di awal Ramadan beliau untuk berumroh. Tolong yang mendengar, melihat video ini untuk segera nge-share atau memberi tahu info saya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali di channel Kedua Reaksi. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana reaksi Prabowo melihat salah satu staf khususnya melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada penjual es yang kemudian menjadi heboh dan viral di mana-mana. Nah, bagaimanakah tanggapan Prabowo tentang ini? Kita akan melihatnya sebentar, tapi sebelum itu kita lihat bagaimana komentar dari seorang Rocky Gerung tentang persoalan ini. Berikut videonya. Mari kita saksikan. Dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Sudah banyak yang nungguin Bung Rocky ya, nggak muncul-muncul Bung Rocky ya. Ini sekarang, ini baru muncul nih Bung Rocky ini, sedang di luar kota seperti biasa. Bung Rocky saat ini sedang heboh banget soal ucapan utusan khusus Presiden bidang keberagaman beragama ya. Miftah kerukunan beragama maksud saya. Miftah yang dianggap menghina seorang pedagang es teh asongan. Nah, saya juga ketika lihat videonya saya cuma bisa geleng-geleng kepala saja. Ya, di dalam bahasa selalu ada hierarki itu yang kita sebut politik naratif itu. Tanpa kita sadar, kita membanggakan diri sebagai sesuatu yang lebih atau pihak yang lebih berkuasa. Lalu kita pakai kata-kata yang menindas sifatnya tuh. Dan itu menunjukkan secara psikogramatik di kepala kita ada ketidakberesan sebetulnya. Anda boleh bersifat sewenang-wenang terhadap orang yang di atasmu, yang menguasaimu, yang mendominasimu. Itu namanya perlawanan naratif. Tapi sebaliknya terhadap mereka yang tersingkir, apalagi dalam social class itu, harusnya protektif, harusnya bahkan bukan sekedar menghormati, tapi menghargai. Itu bedanya. Kita bisa menghormati, tapi kita tidak hargai sebetulnya kan. Jadi itu terlihat dari penggunaan kata-kata. Setiap hari saya lakukan satire, bahkan mendungu-dungukan orang, tapi mendungu-dungukan mereka yang punya kuasa, yang justru menghina kita itu. Kalau saya mendungu-dungukan penguasa itu karena saya kesel dan jengkel karena mereka membuat kebijakan yang betul-betul tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Kan itu dasarnya begitu. Jadi terhadap manusia kita tidak boleh berbuat kasar, termasuk secara adab berbahasa itu. Terhadap pejabat harus justru, kan kita mesti bedakan, selalu saya terangkan bahwa human dignity itu melekat pada manusia ansih, bukan pada jabatan. Jabatan itu tidak ada martabatnya tuh. Jadi kalau cara kita menyapa sesama manusia itu kita pakai cara seperti kita tunduk atau menjilat-jilat pada penguasa, itu buruk. Demikian sebaliknya, kalau cara penguasa itu kita manfaatkan untuk memaki-maki yang orang di bawah, itu juga buruk tuh. Karena cuma penguasa yang mampu untuk melecehkan orang di bawahnya tuh. Karena itu dia disebut penguasa. Karena itu pertahanan naratif harus diucapkan juga lebih keras itu. Jadi itu prinsipnya. Jadi kalau sekarang ada semacam kasus bahwa seorang yang punya jabatan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa seorang Rocky Gerung juga seringkali menggunakan kata-kata dungu yang semakna dengan goblok. Tapi bedanya adalah Rocky Gerung menggunakan kata-kata itu untuk mengkritik orang-orang yang ada di pemerintahan atau orang-orang yang memegang kekuasaan. Dan bedanya dengan Gus Miftah adalah beliau melontarkan kata-kata tersebut kepada masyarakat biasa, kepada penjual es. Itulah bedanya menurut Rocky Gerung. Mengeluarkan kata-kata yang merendahkan pihak yang sebetulnya memang secara hierarki sosial ada di bawah beliau, ada di bawah dia, si pembuat Gus Baha, siapa itu? Sorry, bukan Gus Baha, Gus Miftah. Itu petunjuk pertama bahwa ada ketidakutuhan personality, dan itu sebetulnya yang kita sebut pejabat publik itu harusnya mengalami skrutinisasi sebelum dia menduduki atau diberi jabatan itu oleh publik atau oleh dia sendiri. Dalam 2 bulan pertama pemerintahan Prabowo ini banyak sekali blunder-blunder yang dilakukan oleh menteri maupun pejabat tinggi pemerintahan ya. Ini kita bisa menyaksikan betapa
ribetnya ya mengelola kabinet yang besar dan banyak kepentingan yang harus masuk di dalamnya. Tapi di tengah-tengah situasi kacau itu kita tetap punya harapan ada figur seperti Wamenristek Dikti Profesor Stella yang saya lihat ini kalau di berbagai forum dia sangat aktif gitu mempromosikan SAIN, dan salah satunya dia bilang bahwa SAIN itu bisa dia yakin bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Berarti kan itu kita juga bicara soal kesejahteraan rakyat. Kita lihat di dalam 1 minggu ini ada banyak narasi yang dibuat hanya untuk menyembunyikan watak sesungguhnya. Sebenarnya ada narasi yang diucapkan untuk memperlihatkan kapasitas watak dari seseorang, kan itu soalnya tuh. Kalau kita lihat Profesor Stella sekarang ada di mana-mana tuh mengucapkan tentang cara untuk memungkinkan Indonesia menumbuhkan sifat pendidikan tinggi yang bermutu, itu harusnya kita lihat sebagai upaya untuk menghasilkan masyarakat yang argumentatif. Karena hanya dalam masyarakat argumentatif kita bisa kembangkan narasi yang sifatnya kompetitif, kan itu intinya itu. Jadi dari tingkat narasi pun kita harus mulai memandang bahwa Indonesia hanya mampu meningkatkan kualitas pendidikan kalau narasinya betul-betul argumentatif, dan argumen-argumen itu harus datang dari keadaan masyarakat yang juga argumentatif, bukan sekedar individunya yang argumentatif, tapi struktur politik kita, kemampuan para politisi untuk menghasilkan masyarakat argumentatif itu yang akan menjadi semacam ekologi dari pertumbuhan pengetahuan kita. Nah, mereka yang ada dalam posisi-posisi kekuasaan justru mesti menghasilkan narasi yang argumentatif, bukan narasi yang dominatif. Itu bedanya tuh. Argumentasi dimaksudkan supaya terjadi percakapan, dominasi justru untuk menghentikan percakapan. Nah, kasus kemarin itu Gus Miftah itu juga petunjuk pertama bahwa kita gagal menghasilkan masyarakat yang argumentatif. Yang ada Ya, Rocky Gerung menilai bahwa peristiwa yang terjadi yang menimpa ketika Gus Miftah melontarkan kata-kata kurang pantas kepada penjual ST yang berjualan pada saat itu menunjukkan bahwa ada kegagalan argumentatif yang dibangun oleh pemerintahan saat ini, di mana kita ketahui bahwa Gus Miftah ini adalah salah satu staf khusus dari seorang presiden. Argumentasi gagal dihadirkan dalam berdialog di masyarakat, dan yang muncul justru kesannya adalah arogansi dari pemerintahan kepada rakyatnya. Masyarakat yang arogansi itu. Jadi sumber-sumber utama dari demokrasi yaitu argumentative society juga harus jadi sumber etik utama bagi mereka yang ada di dalam wilayah-wilayah elite, wilayah-wilayah di mana orang menganggap itu sumber moralnya datang dari seorang yang punya jabatan tinggi, sumber pengetahuan datang dari seorang yang punya gelar tinggi. Tapi itu semuanya adalah ekspektasi publik. Jadi sekali lagi kita ada di dalam kesulitan sebetulnya, dan kesulitan itu harus kita atasi dengan semacam ya refleksi habis-habisan. Apa yang terjadi pada bangsa ini sehingga feodalisme masih tumbuh, arogansi masih ada tuh. Nah, persahabatan antar warga negara tidak tumbuh kalau tidak ada suasana argumentatif. Jadi saya kira tetap kita harus bedakan antara kemarahan kita pada kekuasaan, dan bahasa yang mesti kita pakai harus betul-betul kejam pada kekuasaan. Tapi pada rakyat kita tidak mungkin mengucapkan hal yang sama. Artinya kita jadi kayak penguasa juga sebetulnya kan. Jadi siapalah mereka yang mengalami kepapaan karena kebijakan politik, mereka yang tidak beruntung secara sosial dan ekonomi karena mereka sebetulnya dieksploitasi oleh mereka yang ada di atasnya tuh. Jadi jangan mereka dieksploitasi dua kali, secara politik dieksploitasi, secara ekonomi dieksploitasi, secara naratif dieksploitasi juga tuh. Itu saya kira hal yang mesti kita lakukan radical break supaya ada keinginan untuk memuliakan sesama warga negara tuh. Yang tidak boleh kita muliakan adalah penguasa. Saya kira apa yang terjadi pada Miftah ini adalah semacam godaan popularitas dan jabatan tinggi yang menjadikan seseorang itu menjadi arogan dan kemudian meremehkan orang lain, terutama yang statusnya jauh berada di bawahnya. Saya sering menggunakan istilah ini adalah yang saya sering karena ada lagi gunung gitu, orang kemudian mengalami disorientasi ya ketika naik ke puncak gunung dan tidak melalui aklimatisasi. Ya, ini bahaya ya orang-orang semacam ini. Sering sekali panggung itu menggoda seseorang untuk tampil arogan. Padahal panggung dimaksudkan untuk menguji kemampuan seseorang bahkan menahan gairah untuk tampil, menahan gairah untuk mengaktifkan arogansi, kan itu intinya. Jadi di atas panggung selalu ada arogansi tersembunyi yang menunggu momentum, dan itu kemampuan kita untuk menahan diri, termasuk dalam perdebatan talk show, untuk menyadari bahwa talk show itu dimaksudkan untuk
memanfaatkan kalimat, bukan memanfaatkan kemarahan sebetulnya. Jadi sekali lagi kita belajar banyak dari kasus-kasus. Jadi lagi-lagi Rocky Gerung menilai bahwa apa yang terjadi, fenomena yang terjadi saat ini itu harus benar-benar dievaluasi dan dilakukan refleksi terhadap hal-hal yang menyangkut bahasa pemerintah terhadap rakyatnya dan bahasa rakyat terhadap pemerintah. Itu tidak boleh kita samakan ketika rakyat kecil, ketika seseorang mengkritik pemerintah atas kebijakannya, itu sah-sah saja ketika melontarkan kata-kata yang narasinya itu mungkin terdengar agak keras dan sedikit arogan, tapi beda kasusnya ketika pemerintah atau staf pemerintah yang memberikan argumentasi kepada masyarakat seharusnya memperhatikan hal-hal yang etis, ucapan-ucapan yang representasi moralnya itu adalah menggambarkan situasi masyarakat Indonesia, karena memang posisinya beda begitu. Kita belajar banyak dari kasus-kasus selama pilkada juga. Begitu banyak pertengkaran terjadi hanya karena ketidakmampuan berargumentasi. Begitu banyak arogansi dan kesombongan ditumbuhkan karena merasa bahwa dengan membeli suara atau dengan posisi tertentu maka dia akan dapat keuntungan politik, dia akan dapat keuntungan psikologis, bahkan itu sebetulnya adalah kedangkalan. Jadi kita ingin menerangkan pada mereka yang punya potensi untuk jadi sumber dari keangkuhan itu untuk mulai memikirkan kembali bahwa potensi itu akan ada selalu ketika feodalisme justru masih mengepung kita. Jadi sekali lagi kita paham bahwa sisa-sisa feodal ada di dalam elit kita, dan justru itu yang membatalkan percakapan warga negara. Justru feodalisme itu yang menyebabkan the very ide utama dari citizenship, dari kewarganegaraan itu hilang tuh. Kita sebut rakyat itu tidak di dalam kapasitas kita untuk menyatakan bahwa kedaulatan ada pada rakyat. Kita sebut rakyat dengan cara untuk menghina sebetulnya, dengan menganggap anda kecil itu kan anda rakyat. Padahal kita memilih republik yang isinya ada rakyat, dan keutamaan dalam republik adalah prinsip common good, bahwa kita sama-sama ingin saling menumbuhkan supaya kemakmuran itu terbagi merata. Nah, kalau arogansi mendahului cara kita memikirkan kemakmuran, maka keadilan tidak mungkin kita capai. Karena hanya dengan prinsip keadilan, kemakmuran itu bisa dirasakan. Nah, keadilan pertama adalah menghargai mereka yang justru ada dalam kelas yang tertinggal atau tersisi karena peristiwa politik atau karena kesulitan ekonomi. Jadi sekali lagi pelajaran etiknya hari ini adalah pastikan bahwa yang kita sebut aristokrat itu, yaitu mereka yang ada di dalam wilayah-wilayah keunggulan, entah itu keunggulan rohani, keunggulan politik, keunggulan ekonomi, keunggulan moral, justru mereka yang harus merendahkan diri itu terhadap mereka yang berada di dalam subordinasi, dalam wilayah yang tidak menguntungkan, dalam wilayah yang menyebabkan mereka tertinggal dalam kompetisi ekonomi, politik ataupun moral. Nah, itu saya kira poin penting untuk kita mulai lakukan mengedukasi diri sendiri. Tapi bagaimana ya kita harus memahami situasi yang terjadi pada kabinetnya Pak Prabowo ini, kan hal-hal semacam ini, sikap-sikap arogan, pongah gitu yang ditunjukkan oleh Miftah ini sesungguhnya dalam bentuk lain itu juga muncul ya, dan jadi ini bukan hanya monopoli. Ya, sekali lagi bahwa pemerintah tidak boleh memanfaatkan rakyatnya, mengeksploitasi secara fisik, kemudian secara naratif juga menggunakan rakyat sebagai jadikan olok-olok yang kemudian entah bagaimana substansi tujuan dari penyampaian bahasa itu, yang pastinya apapun alasannya itu mau tidak mau kita harus terima itu sebagai penghinaan kepada rakyat yang secara tidak langsung menyakiti orang-orang yang berprofesi sedemikian rupa yang mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya. Itu yang kemudian dilihat oleh Rocky Gerung, tidak dinampakkan oleh pemerintahan untuk menghargai, melontarkan narasi-narasi kepada mereka yang sifatnya justru harusnya membangun. Jujur untuk melihat kondisi psikososial bangsa ini, mereka yang bukan Gus Miftah sebagai kasus, tapi ini kasus umum yang diidap sebetulnya oleh mereka yang tiba-tiba punya kekuasaan itu, tiba-tiba sukses menjadi tim sukses, tiba-tiba ada di sekitar kantor presiden, tiba-tiba ada di dalam wilayah pengendalian komunikasi politik istana, kan itu yang timbul. Mereka yang tiba-tiba dapat banyak proyek untuk mengatur komunikasi massa, komunikasi politik melalui survei, kan semua itu kan semacam arogansi itu, bahwa ada kekuasaan, ada harkat, bahwa ada hierarki, maka ada kepentingan, di mana ada
keunggulan, di situ muncul kesombongan. Kan itu semua yang kita rasakan hari-hari. Jadi sebetulnya ini gejala yang ada hari-hari ini, dan saya kira betul kalau Presiden Prabowo mulai mengevaluasi mereka-mereka yang diminta untuk melindungi rakyat, yang diminta untuk melayani rakyat, justru melakukan kesombongan. Dan dari awal ada beberapa menteri juga yang dengan sombong mempergunakan fasilitas negara untuk mengatur kepentingan bisnis atau kepentingan politik keluarga pribadi. Kan itu yang diinginkan untuk dihilangkan. Jadi kalau sampai masuk ke wilayah atensi Presiden Prabowo, saya kira harus ada langkah yang lebih eksklusif terhadap kasus-kasus macam ini. Ya pasti mesti ada teguran, ada upaya permintaan maaf. Tapi kalau dia melembaga karena disebabkan oleh ketagihan kekuasaan atau semacam ya kecengengan juga sebetulnya, atau lebih dari itu, yaitu ya kepongahan karena tiba-tiba ada di dalam hierarki baru, itu yang kita sebut sebagai panjat sosial yang justru menghasilkan semacam keangkuhan sebetulnya. Jadi semua hal yang kita coba bayangkan hari-hari ini adalah upaya kita untuk melihat bangsa ini tumbuh secara etik, tumbuh secara argumentatif, tapi tetap kritis justru ke atas, bukan kritis ke bawah itu. Kalau kritis ke atas artinya persoalkan semua hal yang menyebabkan ketidakadilan pada rakyat. Nah, pada mereka itu kita boleh ajukan sekasar-kasarmu itu apa aja itu, karena mereka yang punya kekuasaan, yang mampu untuk membuat rakyat itu menderita. Jadi terhadap elite Anda harusnya bersikap angkuh atau bahkan bersikap sangat kritis atau sangat tajam kasih kritik. Terhadap mereka yang ada di bawah justru kita mesti disapa supaya mereka tidak makin tertinggal dan tidak terhina secara sosiolinguistik atau secara sosiopsikologis. Keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya, itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur. Oke, itu tadi tanggapan dari Rocky Gerung, dan kita juga melihat bagaimana pidato Prabowo sebelumnya yang mengatakan bahwa apapun profesi dari rakyat Indonesia itu wajib untuk kita menghargai, wajib untuk kita dukung, wajib untuk kita melihat sebagai sesuatu profesi yang mulia. Entah itu pedagang, entah itu nelayan, entah itu petani, dan lain-lain, itu semua harus kita hargai. Itu pesan dari pidato Prabowo Subianto. Kemudian Rocky Gerung menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Miftah itu adalah ada semacam godaan jabatan, kemudian arogansi itu muncul tanpa mempertimbangkan bahasa-bahasa yang secara moral itu bisa melukai oleh masyarakat banyak. Dan inilah yang kemudian harusnya menjadi evaluasi dan menjadi refleksi bagi pemerintah untuk bagaimana ke depannya memperhatikan staf-stafnya, baik di kementerian maupun di staf khususnya, untuk menyampaikan komunikasi-komunikasi yang sifatnya tidak melukai masyarakat lagi. Oke, teman-teman, jika kalian punya kritik, saran, dan komentar, silahkan tinggalkan komentarnya di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.